warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Kira-kira ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Lengkap ya? Lengkap 21. Nah, apa kabar hari ini? Ada yang sakit? Mendadak sakit nggak ada? Nggak ada. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, nanti biar semangat kita tepuk dulu. Tapi tepuknya agak beda, nggak tepuk 1, tepuk 2 nggak. Nanti ada sebuah kode di dalam tepuk itu. Kalau saya bilang, bukan saya bilang, tapi kalau saya tunjukkan tangan yang ini, bukan kanan, bukan kiri, tapi menurut saya kanan, nanti tidak menurut kamu kiri. Gini. Ini 1, 2, paham? Coba tepuk 1, ya tak? Konsentrasi, jangan sikunya menempel di meja, nanti beda suaranya. 1, 2, 3. Ayo, ulangi, konsentrasi. 1, 2, 3. Ayo. Jangan terlambat, harus kompak. Karena kalau nggak kompak nanti kelihatan seperti 2 tepuk. 1, 2, 3. Ayo. Konsentrasi. 1, 2, 3. Berapa yang kalau gini? 4, 3. Ada yang 3, ada yang bingung, ada yang 4. Ada yang diam aja gitu. Karena tadi instruksi pertama adalah 1 dan 2, nggak ada 3. Tapi ternyata saya gini, ada yang berinisiatif tepuk 3, ya toh? Nah, itu tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan. Nah, kita nanti akan belajar, tujuannya adalah belajar memahami instruksi dalam sebuah coding. Coding yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita ini akan langsung memberi instruksi dalam sebuah coding. Nah, kita ketahui dulu coding itu apa namanya, instruksi itu apa. Semuanya perhatikan sini, lihat layarnya. Nanti setelah itu kita bisa praktek dengan laptop masing-masing. Gitu ya. Nah, instruksi dalam coding dengan permainan interaktif. Tujuannya adalah yaitu mengenalkan instruksi dasar coding dengan cara menyenangkan dan interaktif. Nah, sekarang apa itu instruksi coding? Instruksi dalam coding adalah perintah yang diberikan kepada komputer agar melakukan tindakan tertentu. Jadi, kita akan memasukkan perintah-perintah agar objeknya bisa berjalan sesuai dengan perintah kita. Gitu ya. Lanjut. Kemudian alur instruksi coding itu ada program dibaca baris per baris dari atas ke bawah. Kemudian mungkin ada blok-blok nanti yang fungsinya itu pengulangan. Misalkan, maju pengulangan 2 kali, berarti tidak perlu menyusun blok 2 maju, tapi majunya cukup diulangi lagi gitu. Nah, itu dasarnya adalah dibaca baris dari atas ke bawah. Kemudian komputer akan menjalankan instruksi sesuai dengan urutan dari atas ke bawah. Lanjut lagi. Jenis-jenis instruksi dalam coding yaitu yang pertama ada langkah-langkahnya. Ada maju, mundur, ada kanan, ada kiri. Kemudian looping. Looping itu adalah pengulangan, bisa diulangi berkali-kali tergantung kita mau memasukkan instruksi seperti apa. Lanjut. Dan terakhir adalah kondisional atau pilihan berdasarkan situasi. Nah, apabila terjadi seperti ini maksudnya adalah kesalahan umum dan cara memperbaiki. Biasanya kalau objeknya nanti itu kita kodenya salah,
Jadi objeknya nanti akan berjalan tidak sesuai dengan jobnya atau rencananya. Rencananya mau ke sana, malah ke sana. Rencananya mau maju, kemudian belok kanan, tapi malah maju terus, nabrak tembok, kan gitu. Itu seperti kita mau memasukkan program dalam robot. Nah, lanjut. Contohnya kesalahan adalah looping tidak berhenti atau berulang-ulang terus. Jadi maju-maju, nabrak-nabrak terus. Nah, kadang ada yang pernah lihat ya, robotnya itu sensornya itu kalau sudah nabrak harusnya mundur misalkan. Tapi itu enggak, karena salah program mundurnya belum dimasukkan mungkin. Nabrak maju gitu sampai baterainya habis. Kan kadang gitu. Itu solusinya adalah caranya diteliti setiap langkahnya, nanti salahnya di mana ya. Oh, langkah 1 betul, langkah 2 betul. Oh, langkah 3 nabrak, harusnya kemana? Harusnya belok kanan misalkan. Itu diteliti satu langkah demi langkah agar bisa diperbaiki. Nah, apa itu debugging? Debugging adalah mencari dan memperbaiki kesalahan dalam kode. Lanjut, jenis kesalahannya tadi ada salah logika, program jalan tapi hasilnya salah. Bisa saja salah blok atau letak bloknya tidak sesuai. Jadi kita mau berjalan, maunya kita instruksi pasang mau ke kanan, malah kita salah instruksi ke kiri. Jadinya apa? Objeknya nanti salah arah, gitu ya. Lanjut. Cara debugging adalah periksa satu persatu bloknya. Nah, kalau nanti sudah ketemu titik salahnya, baru kita bisa kerjakan lagi, kita perbaiki. Lanjut, penutup dan motivasinya adalah jadilah kreator teknologi masa depan. Kemudian ayo lanjut belajar coding di level berikutnya. Nah, ini nanti coding ini awal dari kalian belajar tentang teknologi, lanjut nanti di kelas 5, SMP dan seterusnya. Mudah-mudahan kalian akan nanti bisa menjadi penerus yang menciptakan sesuatu inovasi yang bermanfaat bagi manusia. Gitu ya. Nah, sekarang mulai kita aplikasikan di laptop kalian masing-masing. Sudah standby Google semua? Sudah? Masih menyala? Silahkan masukkan ke Google ini. Diketikkan ini https coding Angry Bird. Gampang ya, nggak panjang. Yo, silakan diketikkan salah satu, dengan teman yang satu bangku bisa mendampingi. Kalau sudah, klik enter. Kira-kira masuknya, harusnya nanti masuknya sudah sesuai. Kalau sesuai dengan kata kuncinya. Ada yang keliru? Salah alamat? Belum bisa? https terus itu apa itu? bit.ly ini ya toh, apa itu? Garis miring coding. Nah, ketikkan tulisan itu apa, link itu. bit.ly kalau menurut itu, menurut yang di layar, bit.ly garis miring coding. Ya, bisa. Ini kalau ada yang terkendala bisa diulangi lagi, itu cuma sinyalnya aja. Ini sudah ada yang masuk. Ayo lanjutkan. Sudah ada yang masuk. Nah, itu di scroll ke bawah,
Ada, ayo lanjutkan. Ada yang belum? Sudah? Enter. Nanti kalau udah masuk ke ayo lanjutkan. Oh, mungkin salah. Ini kurang A ini. Nah, gitu. Lanjutkan lagi. Ini mungkin kalau karena sinyalnya kan. Ya udah. Tunggu dulu. Bisa? Kalau ngetik sini, di sini aja. HTTPS. Coding Angry Bird gitu. Nah, biar kita bagi yang sudah masuk, tunggu dulu teman yang mau masuk, nanti kita akan berjalan level melewati level bersama-sama. Nah, udah. Ayo lanjutkan. Enter dulu. Coding Angry Bird. Nah, tunggu dulu. Ini udah selesai. Tunggu dulu, itu cuma sinyalnya. Tunggu dulu, nanti udah masuk ke webnya. Tunggu dulu, jangan bermain dulu. Jangan bermain dulu. Tunggu temannya. Ketingnya bukan di sini. Ketingnya di sini. Angry Bird. Tunggu dulu, nanti biar bisa masuk ke webnya dulu. Sinyalnya udah masuk. Udah bisa ya? Ayo lanjutkan, masuk ke webnya. Tunggu dulu. Ini sinyalnya kok nggak muter? Nanti klik yang ayo lanjutkan ya, yang kuning ya. Nanti biar masuk ke permainan codingnya. Udah ya, udah tahu? Nggak bisa? Apa? Nggak apa-apa. Tunggu dulu, nanti masuk ke webnya. Nah, ini ayo lanjutkan. Bisa ya, sudah tampil seperti apa itu game di. Nah, ngetiknya kan di sini. Terus nanti kalau sudah masuk, perhatikan dulu bagaimana cara memberikan instruksi
agar Angry Bird-nya itu, nah ini nanti Angry Bird mau menuju ke hobi hijau. Nah, itu nanti ada di sini jobnya. Di sini jobnya, perhatikan di depan dulu yang sudah terbuka. Nah, di sini bagaimana caranya agar burung merah ini sampai ke hobi? Berapa langkah kalau kita hitung di sini? 1, 2. Langkahnya apa? Maju 1, 2. Maju 1, 2. Udah. Nah, kalau ini, jadi caranya ini namanya blok langkah. Ini start atau ketika dijalankan. Kemudian nanti ini cara menjalankannya. Nah, blok yang ada di sini kita susun harus nyambung. Perhatikan ya, harus nyambung. Kalau nggak nyambung nanti nggak bisa jalan. Ya, ini gerak contoh saya contohkan di level 2 ini. Diklik bisa, terus disambungkan. Klak. Itu baru jalan maju 1. Nah, ini padahal bloknya, objeknya itu harus maju 2. Klak. Kalau sudah kiranya udah selesai, oh ini udah, nanti pasti selesai. Jalankan. Nah, itu sudah selesai. Lanjut di level 3 misalkan. Dan seterusnya. Silakan berpikir nanti untuk memecahkan jobnya masing-masing setiap level. Ada yang belum bisa masuk? Kamu kayaknya harus masuk toh? Silakan lanjutkan, yang udah bisa masuk langsung main aja. Gak usah rebutan. Ini lanjutkan. Selesaikan sampai level 5 aja. 5 aja. Ya. Apa? Oh, nggak apa-apa, kurangi suara. Ini tak? Oh, ini. Ya. Sudah level berapa? 2. Ini level berapa? 4. Level berapa? 3. Selesaikan sampai level 5 dulu. Sudah selesai? Oh, 4. Berapa itu? 4. Level 4. Cepat ya, level 4. Yang sudah sampai level 5 angkat tangan nanti. Berapa? 5 selesaikan dulu. Kalau udah selesai 5 angkat tangan. Level 4 selesai. Level 5 selesai. Ya. Mana? Ya, ini selesai. Hafiz sama Moko udah selesai level 5. Selesai. Nomor 2, nomor 3 ada lagi? Selesai nomor 5, level 5. Coba cek dulu. Ya, selesaikan dulu. Cek dulu.
Belum selesai, itu baru sampai di level 5. Selesaikan level 5. Sudah selesai, level 6. Nah, berarti tadi yang berhasil yang pertama Hafiz sama Wako, Naila sama siapa? Jihan. 3. Kamu tadi berarti masih di level 5 belum selesai. 1, 2, 3. Dah, kiranya gitu, stop dulu. Udah selesai. Nanti bisa dilanjut lagi di lain waktu. Mau dibuka sampai level berapapun. Nanti kalau sudah ada waktunya, gitu ya. Yo, sekarang perhatikan sini semuanya. Sudah selesai. Nah, kita sudah mempraktekkan apa itu namanya menyusun instruksi dalam coding di perangkat komputer secara langsung ya. Nah, sekarang waktunya saya kasih tugas. Siapkan pulpen dulu. Keluarkan pulpen. Tugas LKPD 1 atau lembar kerja peserta didik nanti silahkan kerjakan di kertas ini langsung. Tulis nama langkahnya dan soalnya mirip dengan yang dipraktekkan ini, Angry Bird. Begini ya. Jadi nanti kalian tinggal ngisi apa namanya langkahnya. Kalau Angry Bird-nya posisinya di sini, harus ke sini itu langkah yang dimasukkan apa. Kalau Angry Bird-nya di sini, mau babinya di sini, dia mau berjalan menuju babi, langkah yang dimasukkan apa. Silahkan dituliskan langkahnya di kolom yang sudah disediakan. Mengerti ya? Langsung aja dikasih nama, nomor absen, dan kelas. Nama, nomor absen, dan kelas diisi dulu, baru dikerjakan. Cuma 3 soal. Waktu mengerjakan saya kasih waktu 5 menit ya, 5 menit sampai di jarum angka berapa itu, 10 lebih 8 ya. Gampang toh? Ditulis manual. Langkahnya apa? Maju, apa belok kanan, belok kiri, apa mundur. Nama ditulis dulu, udah. Nama udah. Sudah? Yang sudah dikumpulkan sini. Bagi yang sudah dikumpulkan sini.
Tuh, iya sih, kurang 2 langkah. Sudah semua? Tinggal siapa? Tania, Moko, sama Bagus. Ini belum diberi nama. Anissa. Kensi. Berapa sih ya? 5 menit ya, selesai kan? Gampang, cuma 3 soal. Sudah? Tinggal mau kotak. Oh ya, satu lagi. Apa itu dulu? Kanan. Itu rasa tuh. Ya, nanti bisa saya koreksi. Sudah? Nah. Oke, sudah selesai ya. Yuk, lihat sini semua, konsentrasi. Yuk, perhatikan. Masih ditepuk tadi, kalau tadi pakai tangan, sekarang pagi, siang, sore, malam. Pagi, tepuknya 1, siang, tepuknya 2, sore, tepuknya 3, malam, nggak ada yang tepuk. Sudah siap? Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, siang, malam. Ayo, siang lasah ini. Ulangi lagi, sekali lagi. Pagi, malam. Udah ya. Nah, itu butuh konsentrasi. Ini termasuk dengan coding atau kode yang manual atau unplug. Seperti di kehidupan kita sehari-hari, kode yang kita pahami itu nggak seperti ini juga. Maksudnya nggak hanya seperti ini. Di jalan raya itu juga ada kode. Kalau lampu merah artinya kuning, hati-hati. Terus terakhir ada hijau, jalan terus. Itu juga sebuah kode. Kalau namanya orang belum tahu kode, belum tahu, pasti ya nggak tahu. Oh, itu hijau, dia berhenti terus, dikiranya suruh berhenti. Nah, kita sekarang sudah mengenal apa itu namanya coding. Nah, gitu ya. Terus tadi instruksi tadi apa namanya? Kalau secara pengertian instruksi tadi namanya apa? Perintah, instruksi, perintah. Kemudian kalau nanti blok-blok tadi itu ada yang salah, tadi kira-kira dari semua ini tadi pernah mengalami pas menyusun bloknya, pas dilaksanakan, dijalankan, nabrak ada nggak? Nabrak bom atau nabrak temboknya itu ada nggak? Ada. 1. Nah, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Diteliti 1 per 1. Diteliti langkah demi langkah. Begitu ya. Nah, sekarang terakhir kita akan mengerjakan
evaluasi, mirip tapi agak butuh mikir karena jalannya panjang. Ada 3 soal aja, 2 soal tertulis dan 1 soal yang tadi menyusun blok langkah tapi agak panjang. Mohon dipikirkan betul-betul karena bloknya ini harusnya tidak ada yang sisa. Ini sudah saya siapkan, bloknya itu tidak ada yang sisa dan sampai di burungnya sampai di babi itu penuh semua. Sudah siap ya, pakai pulpen 5 menit. Cepat itu. Jangan lupa dikasih nama dan nomor absen. Oh, belum dapat. Masa tuh? Lewat 1. Ya, nomor 1 dan soal nomor 2 itu pertanyaannya dijawab. Kemudian nomor 3 susun langkahnya. Selesai. Mosok. Wah, cepet banget tuh Aska. Sini. Loh, iya toh. Di atasnya ya juga dikerjakan. Ini jangan lupa ya, ini juga lo ya. Nama nanti lupa, nama jangan lupa. Nama ada yang sudah kumpulkan di depan. Sudah? Kalau sudah kumpulkan sini. Waktu masih 2 menit. Yang sudah boleh dikumpulkan sebelah sini.
Yo, masih kurang 2 langkah ya, ya nggak apa-apa. Setahu kamu itu udah sampai gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Kalau sudah, boleh. Bagi yang sudah, lanjutkan levelnya boleh. Tapi yang belum, silakan kerjakan evaluasinya dulu. Nanti kalau sudah, kumpulkan. Hah? Yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Apa yang dimaksud dengan instruksi dalam coding? Tadi loh, yang di depan tadi. Instruksi dalam coding itu apa? Perintah. Apa? Nomor 2 apa? Bagaimana cara memperbaiki perintah atau instruksi dalam coding tadi? Gimana kalau ada yang salah, agreementnya itu nabrak gitu? Cara memperbaikinya gimana? Diteliti satu per satu barisnya. Nomor 2 itu loh. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya diteliti satu per satu langkahnya. Kalau ada yang sampai di level 11 ya bisa. Ini berapa ini? 6. Ya, tadi apa? Instruksi itu adalah apa? Berapa tuh? 7. Kurang Afrisa Moko ya. Setelah evaluasi nanti kita tutup dulu ya, bentar. Ini apa? Apa ini? Belok kanan? Ya. Belok kanan. Itu belok kanan. Terus maju. Level 7. Nabrak. Nah, kan salah langkah itu. Gak usah dihapus semua, teliti setiap langkahnya. Jadi langkahnya teliti dulu. Ada yang sampai level 10? Belum. Ya. Afrisa belum? Belum. Ya. Nih, sudah dulu ya. Udah. Yuk, apa-apa. Sudah? Tinggal siapa lagi? Sudah. Sudah semua. Yuk, perhatikan sini. Nah, semuanya berhenti dulu. Levelnya nanti bisa dilanjutkan di lain waktu. Dah, Zulfan, Afisa, terus Rian, hadap sini. Nah, dari pelajaran ini tadi, kira-kira yang belum jelas bagian mana? Ada yang belum jelas? Apa? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Instruksi tadi apa toh? Instruksi itu perintah untuk menjalankan apa tadi? Kalau di game yang kalian laksanakan apa, kerjakan apa? Angry Birds-nya itu mau dijalankan kemana? Terus dikasih instruksi atau dikasih perintah. Tapi dalam bentuk blok-blok tadi disusun harus nempel. Ya bagus. Harus nempel. Kalau nggak nempel nggak bisa jalan atau berhenti, putus di tengah jalan. Begitu. Udah, nggak ada yang ditanyakan lagi? Nah, kiranya cukup sekian ya. Intinya coding itu kode untuk menjalankan sebuah objek atau sebuah proyek objek. Di zaman sekarang ini robot KA atau kecerdasan artifisial, siapa yang pernah menggunakan, kalau di kehidupan sehari-hari sering dong nyebut AI, ya kan? Ya bagus. Berhenti dulu.
Sering di HP-mu ada AI, gitu. Tapi di dalam bahasa Indonesia yang resmi sekarang kita nyebutnya itu KA atau kecerdasan artifisial. Nah, ini ada hubungannya dengan itu. Coding-coding itu nanti ada hubungannya dengan kecerdasan artifisial. Begitu ya. Nah, kiranya cukup sekian pembelajaran dari saya hari ini. Ada yang ditambahkan lagi? Nggak ada? Dah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.